Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pertama-tama, Ibu ucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat berjalan dengan lancar. Tentunya akan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Nah, di sini apakah ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mia, pimpin ya. Ya, baik teman-teman semua, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, maaf ya ada suara itu. Baik teman-teman semua, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Mia karena sudah memimpin doa. Ya, baik Ananda sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya, apa sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok ini ya. Yang pertama, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua anggota kelompok saling berinteraksi dan bebas menyuarakan pendapatnya. Tentunya apa yang akan kita bahas di sini kita akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kemudian tujuan dari bimbingan kelompok yaitu agar kelompok mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, dan saran kepada orang banyak. Terus juga dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab atas pendapat yang disampaikan dan mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif, serta dapat bertenggang rasa dan menjadi akrab satu sama lain. Nah, agar kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan dengan tertib, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan nih. Yang pertama, jika ingin mengemukakan pendapatnya atau menanggapi pendapatnya, hendaknya dilakukan secara bergantian ya, tidak berebutan dan tidak saling tindih gitu ya, karena semuanya akan kebagian berbicara pada waktunya. Selain itu, ada beberapa asas yang perlu Ananda patuhi. Di antaranya ada asas kesukarelaan ya. Di sini Ananda tidak ada yang terpaksa kan mengikuti kegiatan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, berarti itu tandanya Ananda itu sudah melakukan asas kesukarelaan, di mana Ananda bersukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian ada asas kegiatan, di mana Ananda ikut berpartisipasi secara aktif membangun dinamika kelompok pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana Ananda perlu mematuhi norma yang berlaku, seperti sopan santun, etika dalam berbicara, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, ada asas keterbukaan.
di di mana Ananda diminta untuk terbuka tentang hal-hal yang terjadi di dalam kegiatan. Terus yang kelima itu ada asas kerahasiaan. Ini asas yang paling penting ya teman-teman. Di mana jika nanti saat pembicaraan berlangsung terdapat hal-hal yang memalukan atau aib seseorang, diharapkan kita semua tidak menyebarluaskannya kepada orang lain di luar kelompok ini. Oke? Dapat dimengerti ya? Iya, Bu. Nah, Ngerti, Bu. karena kan kita semua ini baru bertemu hari ini gitu ya. Untuk lebih mengakrabkan bagaimana kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan minuman kesukaan kalian. Ya. Nah, baik dimulai dari Ibu ya. Nama Ibu Devina Rizkulia Rahma. Panggilan Ibu Ibu Devina. Minuman kesukaan Ibu itu lemon tea. Ayo. Nah, setelah itu silakan siapa yang mau coba untuk perkenalan. Saya, Bu. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Fitriana. Halo, kalian bisa panggil saya Mia. Kenapa ketawa? Kenapa Mia tertawa? Alip, Bu, ketawa. Oh, Ya, perkenalkan nama saya Mia Fitriana. Kalian bisa panggil saya Mia. Minuman kesukaan saya air putih. air putih. Berarti Mia sehat sekali ya hidupnya ya. Sukanya air Sehat, putih. Bu. Berapa liter Mia sehari? Seteko, Bu, pokoknya. Setek. Nggak kembung Mia, nggak 1 kembung. galon ya, Bu. Ya, baik Mia, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, siapa yang mau coba untuk perkenalan? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan Elsa. Halo semuanya. Halo. Kenapa Elsa tertawa? Ya, Bu, saya masih ke bawah yang tadi, Bu. Perkenalkan, nama saya Elsa Dinda Korisian, biasa dipanggil Elsa. Minuman kesukaan saya bisa Thai tea, bisa green tea. Yang penting teh-teh kayak gitu. Terima kasih. Seringnya beli atau bikin sendiri nih Elsa? Kalau bisa sih bikin sendiri, Bu, soalnya kalau beli boncos. Oh iya, dompet saya. betul. Betul, sayang ya sama gajinya. Gaji suami beli gitu. Ya, terima kasih Elsa atas perkenalannya. Selanjutnya siapa nih yang mau coba perkenalan? Saya Bu. Iya, silahkan. Halo, perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Dina Fitriana. Saya dipanggil Dina. Minuman kesukaan saya kopi. Kopi apa nih Dina? Kopi americano atau apa? Semuanya saya suka. Oh, berarti kamu sering itu ya? Insomnia ya kalau malam? Enggak. Karena kan kamu minum kopi. Berarti nggak apa-apa ya Dina ya, nggak ada efek karena minum kopi ya Dina ya. Enggak Bu, alhamdulillah. Ya bagus Dina, jangan terlalu sering ya Bu Dina. Nanti katanya kalau terlalu sering minum kopi cepet tua, katanya gitu. Katanya sih, tapi saya juga nggak tahu ya. Baik Dina, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya siapa yang mau coba? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Oh iya Dila, silakan Dila. Kenapa saya menjadi kita lebih minuman saya teh manis saja. Apa Dila? Nggak kedengaran suaranya? Perkenalkan, nama saya Dila Amanda Hidayati, biasa dipanggil Dila. Minuman kesukaan teh. Oh, teh manis. Teh manis ya Dila?
Iya, Dila. Minuman Dila teh manis sukanya. Ya udah, berarti Dila karena ada gangguan sinyal, mungkin selanjutnya siapa yang mau mencoba? Ayo. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan teman-teman dan Ibu, saya Farah Anissa. Bisa Iya. dipanggil Farah. Minuman kesukaan saya susu. Susu apa nih, Farah? Susu sapi. Iya, terus? Terus susu Bodarmi, Bu. Bodarmi. Iya, itu. Gantung nggak Bodarmi? Maksudnya Bu, saya nggak paham Bu. Enggak, Farah, lupakan. Ya, terima kasih Farah. Berarti Farah kesukaannya susu ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau mencoba? Saya Bu. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nufarin. Nova, suaranya di unmute dulu. Nova. Nova. Dia terharu kayaknya Bu. Iya, betul. Nova saking excitednya karena Farah suka susu, jadinya dia tertawa ya. Aduh. Jadi sinyal saya. Saya ulangi ya Bu. Iya, Farah. Iya, Farah. Iya, Farah. Iya, Nova. Ya, Nova, silakan diulangi. Perkenalkan teman-teman. Nama saya Wahyu Nufarini. Teman-teman bisa memanggil saya Nova. Minuman favorit saya teh pucuk. Udah deh pada ketawa dulu, puasin. Baik, berarti sukanya teh pucuk ya. Teh kotak suka nggak teh kotak? Suka Bu. Oh, berarti yang Penggemar manis-manis ya. Iya. Nah, sudah semuanya perkenalannya? Bu, Ibu melupakan saya, Ibu. Oh iya, berarti Ibu jahat sekali, Ibu. ya udah, berarti soalnya kamu diam saja, Alivia. Jadi ibu kira sudah. Udah, berarti Alivia, ayo. Halo guys, perkenalkan namaku Alivia Desi Fitriani, bisa dipanggil Alivia. Minuman favorit saya apaan ya? Susu aja deh Bu. Susu, berarti sama kayak Farah ya. Kamu Iya, sering Bu. minum susu berdua sama Farah? Enggak sih Bu, soalnya Oh, berarti masing-masing ya. susu apa dulu ini Bu? Alif ikutin aku nih Alif. Iya. Susu apa sukanya Alif? Susu apa ya? Susu murni? Murni, berarti susu sapi ya? Iya, susu murni nasional. Kirain susu kambing gitu. Ya, udah semua belum perkenalannya? Sudah ya. Nah, selanjutnya kita kan sudah perkenalan nih, biar makin akrab dan saling mengingat semua nama yang ada di sini. Maka kita akan melakukan rangkaian nama. Ada yang sudah pernah dengar belum sebelumnya? Belum, Bu. Nah, kalau Contohin belum. dong, Bu. Oh iya, berarti kalau belum, cara melakukannya seperti ini ya.
Orang pertama memperkenalkan diri, kemudian berkata sebelah kanan saya, kemudian orang kedua memperkenalkan orang sebelumnya, atau orang pertama, kemudian memperkenalkan dirinya, lalu berkata sebelah kanan saya, begitu seterusnya ya. Nah, saya kasih contoh nih, nama saya Devina, sebelah kanan saya, gitu ya. Nah, karena di sini kan via Zmeet ya, maka ibu akan membagikan urutan namanya ya. Yang pertama itu ada Alivia, Dila, Dina, Farah, Elsa, Mia, dan Nova yang terakhir ya. Nah, sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, Nah, yaudah berarti baik, jika tidak ada sudah mengerti, kita mulai ya rangkaian namanya. Silahkan. Nama saya Alivia, sebelah kanan saya. Alivia siapa ayo? Dila, Bu, tapi Dila kayaknya ada koneksi. Oh, Dila. Ini bermasalah. Dila. Sudah dilanjut saja. Setelah Dila siapa namanya? Iya. Alivia, Dila, nama saya Dina. Saya Dila, sebelah kanan saya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, abis Dina siapa tadi, ayo? Saya, Bu. Iya, silakan Farah. Alivia, Dila, Dina, saya Farah, sebelah kanan saya. Alivia, Dila, Dina, Farah, nama saya Elsa, sebelah kanan saya. Alivia, Dila, Dina, Farah, Elsa, nama saya Mia, sebelah kanan saya. Alivia, Dila, Dina, Farah, Elsa, Mia, saya Nova, sebelah kanan saya. Alivia, Dila, Dina, Farah, Elsa, Mia, Nova, saya Devina. Nah, sudah semua ya? Udah, Bu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap peralihan ya, Ananda. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuannya, cara pelaksanaannya, dan asas-asasnya. Selain itu, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama, topik bebas dan topik tugas. Ya, topik bebas itu artinya tema atau permasalahan yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Jadi kalau topik bebas, Ananda semua yang menentukannya. Nah, kalau lalu ada topik tugas, yaitu topik tema atau permasalahan yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Jadi kalau topik tugas, saya yang akan memberikan temanya. Nah, paham ya? Paham, Bu. Iya. Nanti kita akan menggunakan teknik psikodrama atau bisa disebut bermain peran terkait tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya Ananda sudah tahu belum apa itu psikodrama? Belum, Bu, baru dengar. Bu. Oh, iya baik. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa itu psikodrama. Jadi, psikodrama adalah teknik bermain peran guna upaya pemecahan masalah psikis yang dialami oleh individu dan dituangkan dalam bentuk bermain peran dengan menggunakan metode drama. Nah, perlu diingat ya, semua anggota kelompok dapat memberikan pendapat dan menanggapi pendapat tentunya secara bergantian ya.
Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki tahapan selanjutnya? Kalau dari saya enggak, Bu. Ya, baik. Cukup, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah siap ya untuk memasuki tahapan selanjutnya. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik tugas dengan tema body shaming. Nah, body shaming ya. Nah, mengapa sih Ibu membahas topik ini? Jadi, karena semakin lama semakin banyak orang yang semena-mena terhadap hal ini, dari yang awalnya cuma bercanda, terus tetapi malah menjadi hal yang serius gitu ya. Dan body shaming itu berdampak besar bagi korban, dari yang tidak percaya diri, terus juga menjadi insecure ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana terkait topik yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ya. Baik, berarti sebelum Ibu menjelaskan tentang body shaming lebih dalam, Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu kepada Ananda semua. Menurut Ananda, apa sih arti atau definisi body shaming itu sendiri? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Iya, Nia, silahkan. Setahu saya body shaming itu seseorang yang mengomentari bentuk tubuh atau tubuh orang lain, Bu. Oh iya, baik, terima kasih Mia atas pendapatnya. Benar, jadi sebelumnya masih ada yang ingin berpendapat gak? Saya, Bu. Ya, silahkan Farah. Sebenarnya hampir sama pendapat kayak Mia, tapi saya cuma ingin nambahin dikit. Jadi body shaming itu mengomentari kekurangan fisik yang dimiliki oleh seorang. Contohnya kayak misalkan dia itu hitam, mohon maaf hitam, pendek gitu. Terus orang itu tuh kayak ngatain gitu, Bu, ya pendek lu, gitu Bu, ya hitam lu, gitu. Masuk kayak bercanda nyata, tapi termasuk kayak body shaming juga kan, Bu, kayak gitu. Iya, terima kasih Farah ya. Jadi terima kasih ya kepada Ananda yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, jadi body shaming itu adalah suatu tindakan yang mengejek dan mengomentari bentuk tubuh seseorang. Nah, body shaming itu kan tubuh ya. Nah, selanjutnya ada face shaming. Face shaming itu adalah tindakan yang termasuk dalam body shaming, yaitu mengomentari, menghina, dan mengejek penampilan wajah seseorang. Contohnya, mengejek wajah orang yang berjerawat, memiliki dahi yang lebar, pipi yang besar, dan yang lainnya. Nah, jika Ananda pernah melakukan atau pernah menjadi korban body shaming, apabila korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka akan ada ancaman pidana ya, baik itu body shaming yang dilakukan lewat media sosial atau dunia nyata. Nah, Ibu akan menjelaskan ancaman pidana atau hukum yang Ibu akan menjelaskan hukum yang berlaku gitu ya jika kita melakukan body shaming melalui media sosial atau dunia nyata. Yang pertama ada ancaman pidana pasal 45 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, selain itu, jika kamu menghina fisik seseorang secara verbal atau nyata, nantinya akan terkena pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman 9 bulan kurungan. Jadi tindakan body shaming ini sebetulnya ada hukum yang berlaku ya. Jadi jika kalian pernah melakukan atau jika pernah merasakan kalau kalian mengusut gitu yang lebih dalam,
itu nanti pelakunya akan terkena ancaman pidana gitu. Jadi Ananda semua ini berhati-hati dalam berbicara dan mengetik ya di lewat media sosial. Nah, mengerti kan Ananda semua? Ngerti, Bu. Masih semangat kan? Semangat terus. Ya, betul. Harus semangat. Tidak boleh ngantuk. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian pernah merasakan atau pernah melakukan body shaming terhadap orang lain? Silakan, boleh di-share pengalamannya. Siapa saja, ayo. Saya pernah, Bu. Iya, Dina, boleh diceritakan lebih dalam? Kalau saya sih waktu dari SMA sih, SMK, saya SMK. Jadi kan saya pendek ya, Bu. Cuman 150 berapa ya? 153 apa 150 gitu, sekitar segitu. Terus tuh teman saya pasti ngatain kayak anak kecil gitu. Tapi tadinya tuh saya mikirnya kayak apa sih orang udah SMK dikatain anak kecil gitu. Tapi kesini-sini sih ya udah biasa aja, nganggep itu bercandaan aja sih, seru-seruan gitu. Jadi kalau udah dipanggil kayak anak kecil gitu, ya udah nerima aja gitu. Ya biarin aja kalau badannya kecil, kan ya masih gemes kan, Bu. Iya, jadi pengalaman, maksudnya jadi panggilan sehari-hari gitu ya kalau ketemu sama dia lagi gitu. Ya baik Dina. Iya, Bu, buat bahan bercandaan. Iya. Tapi seru kok. Iya, terima kasih Dina atas pengalamannya sudah di-share di sini ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menceritakan pengalamannya? Aku, Bu. Ya. Siapa itu? Ya, silakan. Iya, silakan Elsa. Kalau saya justru pernah melakukan body shaming ke satu orang, tapi tanpa kesadaran saya gitu, Bu. Tapi bukan cuma saya doang sebenarnya. Kalau Ibu tahu kan ada KKI itu, Bu. Nah, itu kalau dia kan malah memancing orang buat melakukan body shaming ke dia. Nah, itu saya kepancing, Bu, pas ngeliat Instagramnya atau ngeliat postingan itu, bikin saya pengen body shaming gitu, kecil-kecilin. Nah, jadi saya nggak munafik juga, jadi saya pernah melakukan body shaming ke dia gitu, Bu. Iya, benar. Berarti Elsa pernah melakukan body shaming lewat media sosial ya gitu ya? Kalau komentar sih enggak, Bu, tapi kayak ngebrutu sendiri kalau di dalam. Iya, jangan sampai diketik. Nanti kalau misalnya kayak lihat komentarnya dilaporin. Gitu. Iya, Bu, makanya saya berani, Bu. Iya, betul. Selanjutnya siapa nih yang mau share pengalamannya lagi? Saya, Bu. Ya, Nia, silahkan. Iya, tapi ini body shaming nggak sih, Bu? Face shaming ya, Bu? Iya, face shaming. Face shaming termasuk ke body shaming. Ya, dulu waktu SMA kelas 2, saya itu jerawatan parah, Bu. Semuanya. Terus, kan merah-merah ya, Bu? Iya. Ibu mau lihat fotonya nggak, Bu? Mau, boleh. Mau, nih. Maaf ya, jangan jijik ya. Iya, Mia. Screen aja, Mia. Screen. Apa mau nunjukin? Nih. Aduh, kelihatan gak sih merah? Iya, kelihatan, Mia. Kelihatan, Mia. Tuh, kayak gini, guys. Duh. Tuh, separah itu. Iya. Ya, terus kan masih sekolah ya, setiap hari berangkat sekolah. Iya. Tunggu, Bu, ini kamera saya kemana ya? Iya, Mia. Kameranya jalan-jalan itu. Gak mau ke depan dia, Bu. Setiap hari kalau pergi ke sekolah itu sama teman sebangku saya, kalau saya baru datang gini, ih kenapa mukanya bengkak?
mukanya kenapa kok merah? Terus ya kan emang namanya lagi jerawatan radang gitu ya, Bu. Iya. Pasti bengkak kan. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus dia nanya-nanya terus. Ih, itu kenapa sih? Itu kenapa? Gitu-gitu. Kok merah-merah banget gitu? Terus itu bengkak kayak sakit gigi gitu-gitu. Coba ke dokter kulit sana. Segitunya, Bu, padahal teman sebangku. Terus saya gara-gara dia ngomong kayak gitu, saya setiap malam tuh nangis, Bu. Kan bukan mau saya juga kan jerawatan kayak Iya, gitu. betul. Tapi sekarang saya sudah sembuh, Bu. Iya. Nggak sakit hati lagi. Jadi emang rata-rata tuh orang yang melakukan body shaming itu orang yang terdekat gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Orang yang paling dekat banget. Harusnya kalau dari pengalaman Mia balikin aja. Ya lu mau bayarin skincare gue gituin, jangan. Betul, Bu. Betul Iya, banget tuh. jangan ya nggak tahu gini aja Mia. Ya lu mau bayarin skincare gue gitu. Karena udah gitu, Bu dia ngomongnya di ini. Waktu kan selesai olahraga, iya. ganti baju ya di toilet. Itu kan rame-rame ya biasanya kalau cewek. Rame-rame ganti baju terus dia suka bilang gitu. Ke dokter kulit dong lu gitu. Ngomongnya biasa aja sih, tapi di depan banyak orang tuh jadi orang-orang pada ngeliatin muka saya gitu. Iya. Emang lu kenapa Mia gitu-gitu. Jadi dari yang nggak tahu ya. menjadi tahu gitu ya. Iya, dia ngomongnya di tempat rame. Perlu Gitu, Bu, pengalaman saya. Perlu dikonseling itu mulutnya Mia sepertinya. Tapi sekarang Mia udah sembuh ya, berarti udah alhamdulillah Iya, gitu ya. Nggak ada usaha yang mengkhianati gitu ya. Iya, Bu, tapi Coba-coba kamera saya nggak skincare. bisa balik ke depan, Bu. Gimana sih? Coba keluar dulu, Mi. Kalau keluar nanti ininya mati gak? Kayaknya enggak deh. Bener. Bener nggak? Iya. Iya, gue keluar nih ya. Baik. Terima kasih Ananda Dina, Ananda Elsa dan Mia yang sudah menceritakan pengalamannya nih tentang body shaming. Ya. Nah, menurut kalian apa sih alasan yang membuat seseorang melakukan body shaming terhadap orang lain? Iya. Buat bahan seru-seruan aja, Bu, pasti. Ya, baik. Terus siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Iya. Ngerasa Bu, halo. Halo, kenapa? Kenapa Farah? Iya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya body shaming itu nggak ada alasan ya, Bu ya. Ya. Terus mungkin seseorang itu niatnya bercanda ya, Bu, atau ngasih tahu kayak tadi temennya Mia mungkin niat dia baik gitu kan ngasih tahu, tapi cara ngasih tahu dia tuh salah dengan di depan banyak orang gitu. Nah, kalau misalkan temennya bener mah ya ngasih tahu sama Mia tuh ngomong berdua aja terus ngasih tahu baik-baik, lebih baik kamu gini deh, konsul ke dokter, gini kan. Kalau kayak gitu kitanya juga misalnya aku jadinya pasti ini ya, Bu. Iya. Oh, ini orang care nih gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kesannya kayak ngejatuhin gitu, Bu. Betul, emang kadang nggak tahu nggak tahu tempat juga gitu ngomongnya ya. Betul. Nah, siapa lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Dila, tadi Dila ngomong ya? Dila. Nah, kayaknya Dila sinyalnya ya. Dila mau ngomong apa tadi pendapatnya? Enggak, Bu, jadi yang alasan orang body shaming yang ngerasa dirinya lebih aja gitu, so lebih dari yang lain. Diri gitu. Iya. Ya, terima kasih Ananda Alivia, Farah, dan Dila. Jadi memang alasan seseorang melakukan body shaming itu beragam ya, mulai dari ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, hingga memang ingin menghina gitu tujuannya. Nah, masih semangat kan? Semangat banget, Bu. Oh ya, masih ya berarti ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang body shaming dari definisi,
hukum pidana jika melakukan body shaming, dan Ananda juga sudah menceritakan pengalamannya. Nah, sekarang kita akan bermain drama ya. Tepatnya bermain drama menggunakan psikodrama yang mengungkapkan masalah-masalah individu, yaitu tadi masalah body shaming. Nah, maaf ya ada gangguan sedikit. Nah, berhubung Ibu sudah menentukan pemainnya dan siapa yang menjadi pengamatnya, Ibu akan menginformasikan ya. Nah, yang pertama itu Alivia sebagai narator, yang kedua ada Dina sebagai Nadia, terus yang ketiga ada Nova sebagai Rana, Dila sebagai Citra. Nah, yang terakhir ada Elsa dan Mia sebagai tim pengamat ya. Nah, baik, untuk tim pemain silahkan dibaca skenario-nya terlebih dahulu ya. Ini udah Ibu share kan? Saya sebagai apa, Bu? Ibu tadi nggak nyebut nama saya. Oh iya, Farah sebagai apa ya? Farah sebagai tim pengamat ya? Oh, saya tim pengamat, Bu. Iya. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya. Nah, udah paham semua kan tim pemain? Sudah, Bu. Nah, tugas untuk tim pengamat ini yang pertama, kalian harus mengamati Farah sebagai putri. Ya, Farah sebagai putri nggak jadi tim pengamat ternyata. Oh iya, Bu. Iya, saya sebagai putri. Siap. Jadi tugas untuk tim pengamat ini yang pertama, kalian harus mengamati apa yang dilakukan oleh tim pemain dari ekspresinya, apakah sudah menjiwai gitu. Selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan dari body shaming itu ya. Bisa ya Ananda sekalian? Siap, Bu. Nah, Siap, ada yang ingin Bu. ditanyakan dulu sebelum kita memulai? Tidak, Bu, cukup, Bu. Baik, kalau Ananda tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa semua sudah paham ya? Kepada tim pemain, Ibu persilakan untuk dimulai. Di suatu universitas, terdapat mahasiswi yang memiliki wajah bekas luka yang sangat besar. Karena bekas luka tersebut membuat dirinya menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya, dan di samping itu, mahasiswi tersebut juga memiliki tubuh yang gemuk. Karena hal tersebut, teman-temannya pun semakin suka mengejek mahasiswi tersebut. Pada suatu hari, anak kelas melakukan foto bersama, tetapi mahasiswi tersebut memilih ikut berfoto di tempat paling pinggir sambil menunduk karena ia merasa minder dan tersaingi oleh teman-temannya. Buruk rupa, lo ngapain sih ikut-ikut foto, ngerusak pemandangan aja? Iya, udah jelek, gendut. Lo nggak lihat nih muka kita cakep begini? Ada penampakan nyempil di pinggiran. Haha. Ih, kalian gak boleh gitu tahu. Walaupun begitu, dia tuh paling pintar di kelas kita. Ya, iya sih, dia paling pintar di kelas kita. Tapi dia paling jelek. Hahaha. Untung kelas kita ketolong sama si Zi, udah cantik, bodinya bagus. Dah lah, Zi memang idaman anak-anak. Emangnya aku salah ya punya fisik kayak gini? Aku tuh juga capek dihina terus sama kalian. Kalau boleh milih, aku juga nggak mau punya fisik kayak gini. Bukan, apa gue bilang, kalian tuh keterlaluan tahu sama Putri. Walaupun dia begitu, tapi kan dia juga manusia, punya hati dan perasaan. Siapa yang gak sakit hati coba kalau dihina terus-terusan? Kalian tuh bener-bener ya kelewatan. Gue kecewa deh sama lu. Pada. Ya, terus emang gue peduli, ha? Ya, jadi
Bodoh amat, terserah kalian mau ngomong aku belain si Putri atau apa. Kalian tuh kelewatan. Beberapa hari kemudian, Putri tidak masuk ke kelas selama beberapa minggu. Teman-temannya tidak ada yang peduli dengan dia. Hanya Nadia yang masih peduli dan selalu menanyakan kabar melalui WhatsApp, tetapi tidak pernah dibalas oleh Putri. Dan di telepon pun Putri tidak pernah mengangkatnya. Tiba-tiba, di mana hari tiba, datanglah seorang perempuan cantik dan bertubuh kurus memasuki kelas. Wah, gila. Siapa nih? Cantik banget. Anak baru ya, Cit? Nggak tahu, Beran. Baru lihat juga. Gila sih, ini mah bidadari. Perempuan tersebut tiba-tiba memperkenalkan diri di depan kelas. Hai teman-teman semua, kenalin nama gue Putri. Gue adalah orang yang selalu kalian hina, si buruk rupa dan gendut. Heh, lo serius? Lo si buruk rupa? Kok beda muka sama badan lo? Biasanya lo mirip sama Bagong. Ya, pantas aja yang kemarin-kemarin gak masuk. Ternyata lo operasi plastik ya? Ups. Ih, kalian bener-bener ya nggak bisa ya disebut sebagai manusia. Hewan aja masih punya hati nurani, terutama kalian Rana dan Citra. Kalian sadar gak sih kalau kalian tuh sebenarnya benalu. Hidup kalian tuh cuma bisa ngomentarin hidup Putri. Putri itu nggak salah apa-apa sama kalian. Tapi kalian kenapa terus musik Putri? Kalian tahu nggak dampak kalian berbuat seperti itu? Putri sampai trauma sehingga dia melakukan operasi plastik dan rela diet nggak sehat sampai masuk rumah sakit karena Putri capek dengerin ngomong kalian. Ini kan yang kalian mau, punya temen wajah cantik dan body bagus. Sekarang gak ada alasan gue buat gak ikut foto bareng kalian ya. Malah kayaknya cantikan gue deh daripada lo. Lo berani ya sekarang ngelawan gue? Kenapa gak berani? Dulu iya, gue emang gak berani ngelawan kalian karena gue jelek, si buruk rupa, dan si Bagong. Sekarang gue bukan Putri yang dulu lagi, yang bisa kalian hina seenaknya. Ingat ya, karma itu nyata. Kita lihat ke depannya, siapa yang bakal dijauhin sama anak kelas karena punya hati busuk yang sering ngomentarin hidup orang lain. Oke, kita lihat ya. Sementara, di sisi lain, Citra melihat Rana dan Putri bertengkar. Citra menjadi iba akan hidup Putri yang seperti ini. Ia tidak tahu kalau dampak yang selama ini ia buat begitu besar sehingga seseorang mengubah wajah dan badannya. Tidak lama kemudian, Citra berbicara kepada Putri. Putri, gue minta maaf ya Put sama lo karena selama ini gue udah ngehina fisik lo. Gue nggak tahu dampak dari omongan gue akan seperti ini. Iya Citra, nggak apa-apa kok. Udah lupain aja. Gue maafin. Citra, lo ngapain sih pakai minta maaf ke si buruk rupa? Emang kenyataannya seperti itu. Buat lo buruk rupa jangan bangga punya muka kayak sekarang. Itu juga muka lo palsu.
Hahaha. Rana, lo apa-apaan sih? Keterlaluan tahu nggak sih? Udah Nat, udah biarin aja. Gue nggak apa-apa kok. Terserah dia mau ngomong apa. Tapi kan Put, Udah ya. Udah biarin nggak apa-apa. Ayo dilanjutkan. Masih belum selesai ya? Masih Bu, tinggal Iya. narator ini Bu. Oh iya, narator. Naratornya sinyalnya kayaknya jelek ya. Ananda Olivia. Maaf Bu, tadi sinyal. Iya, nggak apa. Saya lanjut ya Bu. Setelah kejadian tersebut, anak kelas meminta maaf kepada Putri karena pernah menghina sehingga berdampak kepada psikis Putri. Dan juga Rana tiba-tiba menghilang karena dia dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Karena mereka pun sudah muak dengan sikap Rana yang kerjaannya hanya mengomentari fisik orang lain secara terus-menerus. Sehingga Rana terpaksa dikeluarkan oleh pihak kampus karena pihak kampus mendapat laporan dari korban yang sering menjadi bahan olok-olokan Rana. Sekian drama dengan teknik psikodrama dengan judul body shaming dan face shaming. Yeay! Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk tim pemain. Kalian luar biasa, hebat, sangat menjiwai sekali ya. Terutama Citra dan Rana itu sangat menjiwai sekali, bagus. Nah, sekarang kan tadi sudah tim pemain ya. Sekarang tugas dari tim pengamat nih, bisa menyampaikan hasil pengamatannya. Bisa dilihat dari para pemain yang tadi ya, memainkan perannya yang begitu luar biasa. Oke, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Elsa atau Mia? Bu. Ya, Mia, silahkan. Jadi drama tadi tuh bagus banget ya Bu. Naratornya menyampaikan narasi dengan baik. Jalan ceritanya juga bagus. Terus perannya Dilah dan Nova itu terlalu jahat banget ya Bu untuk ukuran anak sekolahan. Terus perannya Dina itu bagus karena dia masih mendampingi temannya yaitu Farah yang di body shaming. Jadi body shaming dari cerita ini tuh maksudnya jangan menghina fisik seseorang, karena fisik hanya sementara dan fisik lama-lama juga akan menua kan. Dan ketika kita dihina karena fisik, positifnya itu bisa kita jadiin motivasi aja untuk berubah merawat diri lebih baik. Misalnya menjadikan berat badan ideal, menjaga kulit agar tidak rusak, dan sebagainya. Merawat bukan berarti mengubah pemberian Tuhan. Kalau di drama tadi kan sampai diet ekstrim dan operasi ya. Jadi menurut saya itu juga salah sih. Sebaiknya dirawat aja, nggak usah diubah. Karena kan kalau seseorang merasa cantik juga berarti dia itu bersyukur sama dirinya sendiri, sama apa yang dia punya gitu, Bu. Kasih. Ya, terima kasih untuk Ananda Mia, hasil pengamatannya sangat bagus sekali. Selanjutnya, ayo siapa yang tim pengamat? Iya, Elsa. Bagus juga tadi penyampaian dari Mia. Saya cuma mau nambahin aja karena tadi penjelasan dari Mia juga udah lengkap. Pertama saya mau apresiasi dulu buat para pemain dan juga naratornya, terutama para pemain yang berperan sebagai antagonis. Mereka dengan berani juga mengucapkan kata-kata yang memang kurang pantas gitu, cuman demi untuk totalitas peran. Terus
kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk dampak dari body shaming itu yang dimana seseorang itu sampai merubah bentuk tubuhnya. Tapi sebetulnya betul kata Mia, seharusnya tidak perlu dirubah, tapi cukup dirawat. Bisa juga dengan ikhlas dan menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, itu adalah suatu kunci yang paling membuat kita kuat membela diri kita sendiri dari body shaming ini gitu Bu. Karena jangan termakan omongan orang lain juga. Kalau misalnya kita harus ngikutin satu persatu, misalnya si A pengen hidung kita seperti apa, si B pengen mata kita seperti apa, itu nggak akan selesai karena kan manusia itu ada banyak, jadi pendapatnya juga akan banyak, sedangkan badan kita cuma satu gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Elsa, pendapatnya bagus sekali. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyak ya tentang body shaming itu. Ya, sekarang Ibu mau dengar nih komitmen kalian tentang body shaming. Apa yang kalian lakukan setelah membahas dan memainkan peran tentang stop untuk body shaming? Ayo, komitmen apa yang akan kalian jalankan ke depan? Bu. Ya, silakan Ananda Mia. Iya, setelah pembahasan ini, saya jadi menyadari kalau kita tuh harus ngomongnya hati-hati. Walaupun bercanda, jangan sampai bawa-bawa fisik gitu ya. Ya, jadi kedepannya semoga saya dan kita semua nggak sampai body shaming orang lain, karena kita nggak tahu ya dampaknya. Siapa tahu, walaupun kita bercanda, tapi dampaknya besar banget buat orang tersebut. Terima kasih. Ya, baik, bagus sekali Ananda Mia, benar. Jadi kita juga harus jaga-jaga dalam berbicara ya, hati-hati gitu. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau mengutarakan komitmennya? Ayo. Saya itu seperti yang saya bilang tadi, saya akan menerima apa adanya, badan saya seperti apa, terus juga saya nggak mau memaksakan diri untuk membeli skincare atau produk kecantikan apapun, semisal saya tidak menyanggupi untuk membelinya. Jadi cukup merawat dengan cara alami saja, misalnya dengan makan makanan yang sehat, terus juga menjaga pola makan, terus juga menjauhi teman yang memang toksik mulutnya, terus juga harus berani melawan si pelaku body shaming juga, terus juga introspeksi diri, kita juga nggak boleh begitu dengan orang lain gitu, harus menjaga lisan. Terima Ya, berarti lebih love yourself ya, lebih mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau mengutarakan pendapatnya? Bu. Ayo, siapa? Iya, silahkan. Bila atau Dina dulu nih? Dina dulu aja, Bu. Ya, silahkan Dina. Kalau saya sih sama ya Bu, kayak teman-teman yang lain, lebih ke jangan bercanda atau bercanda dengan bobo fisik atau ngomongin orang dengan bobo fisik gitu. Yang penting itu jaga omongan dan perkataan dan perbuatan. Terus juga kalau misalnya ada yang nge-body shaming, usahain adalah bukan ngebales itu orang dengan kita nge-body shaming dia juga, tapi coba kita untuk kayak menerima apa yang ada dalam diri kita gitu. Kalau misalnya emang bisa diperbaiki ya diperbaiki, bukan mengubah gitu sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Bagus sekali ya komitmennya. Berarti kita juga harus lebih membuktikan bahwa kita tuh dengan fisik yang seperti ini tuh tidak ada pengaruhnya gitu ya untuk kehidupan kita gitu. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau mengutarakan pendapatnya? Masih ada tidak? Saya Bu. Iya, silahkan Farah. Kalau komitmen dari saya, jangan mengomentari hidup orang lain. Itu Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Singkat, padat, dan jelas, tapi maknanya ngena. Betul, ya. Terima kasih Ananda Farah.
masih ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, baik Ananda sekalian, kita sudah memasuki tahap akhir pada kegiatan hari ini. Tapi sebelum benar-benar berakhir, Ibu mau Ananda semua mengemukakan hasil kegiatan dengan ber-BMB 3. Ada yang sudah pernah dengar BMB 3 itu seperti apa? Belum, Bu. Belum ya? Jadi BMB 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi setelah pembahasan ini dan bermain peran tadi mengenai body shaming, bagaimana kalian ber-BMB 3 mengenai hal tersebut? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Nah, yang pertama, setelah membahas dan bermain peran, apa yang kamu pikir? Setelah membahas dan bermain peran, apa yang kamu pikirkan tentang body shaming? Tindakan yang jahat, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Respon negatif terhadap bentuk tubuh seseorang, Bu. Iya, betul. Bagus sekali. Nah, selanjutnya bagaimana kalian akan bersikap dan bertindak jika kalian mengetahui ada orang yang ternyata korban dari body shaming itu? Kalau saya sama kayak Nadia, Bu, mensupport orang tersebut, mendampingi, gitu, Bu. Baik, menjadi support system ya berarti ya kepada orang yang menjadi korbannya gitu ya. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Iya, Farah. Kalau saya akan bantu ngelawan yang body shaming orang itu. Saya kesel banget, Bu. Kayak dia udah merasa paling bener aja, Bu. Iya, betul. Selain melawan, Farah juga bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ya, biar orang tersebut itu bisa dikenai ancaman pidana gitu ya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir, apa bentuk tanggung jawab kalian setelah mengikuti kegiatan ini terkait dari body shaming? Ya, Bu. Iya, silakan Elsa. Jawab saya yaitu merawat dan menjaga tubuh saya secara alami, terus juga bertanggung jawab atas tindakan yang saya lakukan terhadap komentar-komentar di media sosial atau secara langsung, Bu. Baik, berarti lebih menjaga diri gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau berpendapat mengenai tanggung jawab? Hampir sama sih, Bu, sama kayak Elsa. Saya lebih ke bertanggung jawab atas semua perkataan yang pernah saya ucapkan aja. Iya. Gitu. Lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati ke depannya gitu ya. Nah, baik. Semuanya sudah berpendapatnya tentang BMB 3 ini. Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Semua orang pasti menginginkan fisik yang sempurna. Tapi tak jarang juga ada orang yang mendapatkan fisik yang tidak sempurna. Fisik bukanlah standar kecantikan atau ketampanan seseorang. Cantik dan tampan itu relatif atau bonus, karena semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, berarti kan tadi hasil kegiatannya sudah. Ibu mau tahu dong kesan, pesan, dan harapan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ayo. Silakan siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Iya, Nia silakan. Kesan saya setelah melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini tuh saya senang. Saya bisa bercerita juga kan tadi menyampaikan pengalaman saya. Terus juga bisa sharing dengan teman-teman. Terus harapan saya untuk kedepannya semoga nggak ada lagi nih teman-teman yang asal berkomentar, asal membicarakan orang lain, membicarakan tubuh orang lain, fisik orang lain. Terus harapannya sih semoga nggak ada lagi yang body shaming ya. Stop body shaming. Ya bagus sekali Mia. Berarti kita harus mulai ya stop body shaming dari sekarang gitu ya. Nah, selain itu ada lagi yang mau mengutarakan kesan dan pesannya dan harapannya? Nah, tidak ada ya. Gue rasa sudah cukup ya. Nah,
Mungkin kedepannya apakah Ananda semua ingin bertemu lagi dengan Ibu, dengan teman-teman semua di dalam bimbingan kelompok ini? Iya, Bu. Mau, Bu. Ya, Mau, Bu. baik, nanti kita akan bertemu lagi ya di tempat yang sama, dengan teman yang sama, dengan semangat yang lebih baik lagi ya. Siap, Bu. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas ketersediaan waktunya. Semoga kita semua dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan dengan semangat yang lebih baik lagi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi sudah dipimpin oleh Ananda Elsa, sekarang gantian ya. Ibu yang akan memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda sekalian, Ibu ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini hingga akhir dengan sangat baik, bagus sekali. Mari sebelumnya kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.